Jadi di sini ada halaman finance di mana kita bisa beli dan jual saham di sini. Di sini ada BTC, ETH, LTC, sama XRP. Kalau misalnya di sini kita masukin angka misalnya 2 buy, dia bakalan muncul di sini 2, dan kalau kita jual dia juga bakal berkurang. Di sini untuk harga nominal jumlah dan apa sih ini? Bukan logo. Sebut nama dari ininya itu kami buat otomatis. Jadi kalau misalnya dari global variable kita ganti namanya, dia yang di sini 3 juga bakal berubah. Kalau dari code-nya di sini kami menggunakan class finance. Lalu di dalam class finance ini kami memanggil kelas lain, yaitu kelas navbar, bitcoin, ETH, LTC, XRP, dan buy sell button. Untuk di navbar hanya ada tulisan, kami memasukkan tulisan ECOM, finance, dan juga kami memasukkan image profile.svg untuk logo ininya. Lalu di buy sell button kami membuat void buy coin dan sell coin untuk logika dari beli dan jual sahamnya. Terus di sini kami juga membuat logika untuk menyimpan histori pembelian dan penjualan yang nantinya bakalan dimasukkan ke halaman history. Di sini juga di button sell juga, kalau misalnya kita nggak punya duit atau duitnya habis tapi mau beli, dia bakalan munculin you don't have enough. Kalau misalnya kita nggak punya Bitcoin, dia nggak lalu kita pencet sell, dia bakalan muncul notif. Contohnya kayak gini, kita sell, dia bakal bilang you don't have enough BTC to sell. Terus kalau di sini di bodinya kita bikin pertama ada tombol buy, ada jumlah, ini buat si text fieldnya jumlah, masukkan jumlah. Terus ada tombol sell juga. Lalu di sini ada kelas Bitcoin, di mana Bitcoin ini isinya kita panggil si logo Bitcoin ini. Lalu kita tuh ada bikin kontainer yang isinya buat teks BTC, terus harga dia naik atau turunnya. Untuk harga dan ininya kita bikin dia nggak otomatis berubah ya, karena cuma sampai segitu doang. Terus kita juga bikin Bitcoin graph yang di sini, ini juga nggak otomatis, itu cuma gambar. Tapi untuk RP dan untuk harga sama jumlah koin ya, jumlah koin yang kita punya sama simbol di sini itu bakal berubah otomatis tergantung dari global variable-nya. Ini contohnya di sini global variable ada BTC, harganya berapa, jumlahnya berapa. Yang lain juga gitu untuk koin-koin yang lain. Terus yang ETC juga sama. Untuk ETC, Bitcoin dan lain-lain cuma dilakukan pengulangan doang, cuma beda di teksnya aja. Terus selanjutnya untuk yang di kiris kita bisa klik logo profile yang nanti bakal pindah ke halaman profile. Habis itu selain itu cuma tampilan aja. Untuk di code-nya kita panggil kita buat kelas kiris, yang di dalam kelas kirisnya tuh nanti kita manggil navbar G itu ininya si logo dari G-nya, kiris ya bagian ini kotak, sama bottom navbar. Untuk finance tadi juga ada bottom navbar harusnya. Bentar. Untuk bottom navbarnya kita buat kelas. Habis itu di dalamnya ada logika, kalau misalnya si tombolnya diklik dia bakalan pindah kemana. Untuk untuk logonya kita pakai logo graphic egg, home sama QR code. Jadi setiap kali dia diklik dia bakal pindah ke halaman sesuai sama yang ininya. Kalau home ya ke home, kiris ya ke kiris, finance ya ke finance. Terus kalau di kiris pertama navbar sama kayak tadi ya, nggak beda, cuma beda di tulisannya doang.
kalau misalnya diklik logo profile diklik dia bakal pindah ke profile. Terus buat di BNB bottom barnya juga sama, tapi buat di ininya kita cuma nambah di kelas G kita cuma buat tulisan teks dia tulisan teks G sama udah itu doang. Terus di QR itu kita bikin kita tampilin si card background tuh yang kotak belakang ini backgroundnya. Habis itu kita bikin teks juga di sini pakai align, sama kita masukin image QR code tuh yang ini. Jadi yang QR code ini juga nggak otomatis. Terus selanjutnya, jadi di sini tuh ada app bar itu isinya teks sama profil itu dalam bentuk gambar, bisa diklik nanti bakal ke halaman profil. Nah ini app barnya bisa dilihat. Nah terus selanjutnya itu tulisan home yang gede. Nah tulisan home yang gede itu ada di body. Kalau saya sih bungkusnya pakai kolom ya, jadi nanti setiap children dalam kolom itu dia bakal ke bawah. Nah di yang saldo Anda itu pakai center buat nge-center si kotak gambarnya tersebut. Di dalamnya itu ada tulisan saldo Anda itu dalam bentuk variabel untuk saldonya. Jadi misalkan kita top up gitu kan nambah, nanti saldonya juga nambah. Kalau transfer dia juga bakal mengurang. Nah ke bawah lagi itu ada 4 kotak top up, QR, TF sama history. Nah di sini tuh saya pakai throw itu buat si top up sama my QR. Nah setelah itu saya pakai throw lagi buat TF sama history, jadi dia baris ke bawah lagi baris. Nah setelah itu di bawahnya lagi, bawah 4 kotak ini itu pakai itu ada history ke bawah kan. Ya bawah lagi dikit. Nah nih history nih, jadi ada tulisan history, terus di bawahnya itu ada 3 history tuh. Jadi di bawah ini kita tuh ngambil 3 history yang terakhir kali kita lakukan. Contohnya top up nih, kita top up, nanti dia muncul paling atas, kita TF. Nah nanti TF paling atas, top up ke bawah. Jadi anggapannya 3 yang terakhir lah. Nah terus di bawah ini ada bottom navigation bar. Jadi di bottom navigation bar itu ada ini finance, home sama kris. Kalau kita pencet finance-nya dia bakal ke halaman finance. Nah kalau ke home ya halaman home yang tadi, kalau kris ya my QR lah. Nah demo masukin 50 deh. Nah ya bebas. Nah top up. Nah di history-nya itu bakal nambah, sama saldonya juga bakal nambah. Nah di history, halaman history juga nambah. Coba TF deh. Nah ini bebas saja. Nah, jumlahnya 50 boleh deh. Nah dia bakal balik ke 10 juta lagi. Tuh history-nya juga muncul. Nah selanjutnya itu halaman history. Nah codingannya selanjutnya itu halaman history. Jadi di dalam halaman history ini itu kita ngambil yang ada di dalam global variable. Jadi tergantung si history ini di list tersebut itu ada berapa, itulah yang bakal ditampilin. Contohnya tadi kita sudah masukin top up sama TF, sama inisialisasinya kita buat 3 lah, buat
buat ditampilin doang, buat demo doang lah. Nah, tambah 2 jadinya 5 dong. Nah, di history itu juga munculnya 5. Nah, habis itu di sini tuh ada tombol back. Tombol back sama di sampingnya juga ada tombol profil. Jadi kalau kita pencet kita bakal ke halaman profil. Sama kayak di home. Nah, ya. Nah, terus di dalam itu ya history yang tadi kita masukin sama defaultnya 3 itu yang sebagai inisialisasi. Oh ya, di sini kita buat ini. Jadi misalkan si depannya minus, nanti dia bakal jadi warna merah. Kalau depannya plus, dia bakal jadi warna hijau. Contohnya tuh di history itu. Kan TF nih. TF itu kan kita keluar uang lah. Nah, berarti otomatis minus dong. Nah, kalau minus dia bakal jadi merah. Sedangkan kalau plus dia bakal jadi hijau. Nah, codingannya itu yang ini. Kalau dia mulai dari plus, maka dia color green. Kalau enggak, ya udah merah. Nah, buat yang history, coba ke finance deh. Nah, finance mau Bitcoin nih. Mau beli 5 lah. Buy. Nah, di home itu dia bakal muncul BTC. Di history juga muncul tuh. Nah, coba kita sell lagi deh. Sell lagi BTC 5. Sell BTC 5. Tuh, duit kita nambah. Di history juga nambah. Sama buat kayak yang ETH, LTC sama bawahnya lah itu. Jadi di sini kita akan mulai dari profil. Di sini kita pertama-tama kita akan mengatur dulu dari app bar-nya gitu. Dimana pertama kita bisa melihat nih di bagian app bar-nya. Kita memakai teks ECOM dan juga ada suatu setting di mana itu tuh kita dapat keluar dari tampilan aplikasi. Dimana kita bisa melihat di sebelah kanannya itu tuh ada tombol yang kiri gitu ya gitu. Di situ, di mana itu akan dihubungkan kembali dengan page lain, di mana ketika itu ditekan, itu akan kembali ke home, di mana kita bisa melihat juga di situ. Di sini juga kita menghapus garis dari app bar dengan membuat elevationnya menjadi 0. Nah, kemudian kita seperti biasa kita menambahkan icon di bodinya itu tuh dengan cara kolom agar itu dapat suatu bentuk yang terstruktur, di mana ada kolom dan juga di bawahnya berisikan nama dari user, di mana di sebelah dari user itu terdapat suatu icon setting di sebelah nama user, di mana apabila kita mengkliknya maka page itu akan terhubung untuk membuat nama yang baru, di mana kita masukkan nama yang baru. Kemudian di sini kita menggunakan list view, di mana kita mengurutkan setiap fungsi-fungsi itu secara vertikal agar bisa di-scroll di situ, di mana ini berisi seperti email, nomor telepon, return dan sebagainya, di mana seperti biasa kita menggunakan bentuk teks dan juga image di dalam list style, di mana itu dipisahkan menggunakan divider. Divider itu atau garis-garis itu yang akan memisahkan setiap daripada fungsi-fungsi tersebut, di mana kita mengulangi fungsi-fungsi tersebut sampai pada akhir tersebut di bawah. Di sini juga kita melihat bahwa di dalam fitur ubah pin, apabila kita mengklik ubah pin di sini ubah pin, maka kita akan diberikan suatu pilihan, di mana yang pertama adalah kita memasukkan yang lama, yang kedua dan ketiga adalah pin yang baru dan konfirmasi, di mana apabila kita memasukkannya, contohnya nih pin itu kita masukkan angka, coba yang pertama itu kelihatan kan, namun yang kedua itu tidak kelihatan karena kita juga mengatur juga dalam situnya agar menjadi anonim gitu. Saya kira seperti itu dan juga demikian. Apabila kalau change nickname itu, saya akan menjelaskan fungsinya itu. Di mana dalam nickname itu mungkin kita bisa scroll ke bawah. Bahasa nickname itu. Nah, kita menggunakan text field seperti biasa. Namun juga karena ubah nama ini kita tidak membutuhkan konfirmasi. Jadi kita akan menggunakan satu text field saja untuk memasukkan nama tersebut, di mana nama tersebut akan memiliki suatu jarak dengan icon tersebut menggunakan metode sandbox dan paddling. Apabila kita pencet
coba ganti nama di setting itu tersebut, maka akan ada suatu jarak di mana ini lebih baik, dan juga kita membuat ini tidak bisa terlihat, tidak seperti pin. Selanjutnya apabila kita kembali dan kita ke metode ubah pin, change pin. Dalam ubah pin ini kita menggunakan text field juga, namun di sini ada suatu perbedaan dari setiap text field, di mana text field yang pertama mungkin kita bisa melihat ini, dia seperti biasa ada input decoration dan sebagainya. Apabila kita menuliskan setiap dari input gitu, maka kita akan terlihat gitu. Coba kita masukkan gitu, tadi mungkin sudah terlihat. Namun apabila yang kedua dan yang ketiga tersebut itu memiliki suatu perbedaan, di mana mungkin kita bisa boleh ke bawah lihat itu. Nah, kita menggunakan metode obscure text, di mana ini akan mengamankan teks agar ketika kita menulisnya itu agar seperti enkripsi, di mana itu tidak kelihatan, untuk menjaga kerahasiaan daripada user itu sendiri. Oke, sekarang itu transfer. Ini kita bikin dulu kelasnya, isinya ada macam-macam di situ buat tampilan dari top up ya. Habis itu ada string buat nama banknya juga. Habis itu kita bikin dulu dari navbarnya tulisan top up sama icon back, supaya pas dipijit bisa balik ke home ya kan tuh kayak gitu. Habis itu ada juga kolom buat nomor telepon, buat kita masukin nomor telepon, scroll turun. Nah, lalu ada juga kolom buat masukin pilih bank. Nah, di sini buat pilih bank itu kita pakainya drop down. Jadi kalau pas diklik di bank BCA-nya itu, nah itu ada list bank yang sudah saya masukkan. Lalu ada juga kolom buat masukin jumlah yang mau kita top up ke dalam akun kita. Nah, kita bisa nulis di situ di dalam kolom ya. Tapi kalau mau pakai shortcutnya juga bisa, langsung aja diklik tombol-tombolnya. Nah gitu, langsung berubah. Nah di situ ada juga di tombol top up itu yang biru di bawah. Itu tuh kalau diklik bakal nambah langsung ke akun kita. Jadi kita harus masukin dulu nih, contohnya kayak gitu. Nah, top up, nah, tambah deh saldonya tuh, ada muncul juga di story-nya. Nah, selanjutnya itu adalah transfer. Jadi di transfer ini di navigation bar-nya itu ada tombol back. Nah, tombol back ini bakal balik ke home. Contohnya kayak gini. Nah, lalu habis itu di sini kita ada buat kotak untuk nomor rekening tujuan. Nah, misalin aja nomor rekening tujuannya itu 1111 lah. Nah, lalu kita juga buat yang jumlah transfernya kita anggap 5 juta. 5 juta. Nah, lalu proses transfer. Nah, saldonya berkurang dan di history-nya itu ada riwayat transfer yang tadi sebesar 5 juta. Nah, gitu.